Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Chelsea Hadita, NIM 235211226 dari kelas EBS 2F. Nah, di sini saya akan membahas mengenai ekspor dan impor. Nah, kegiatan ekspor dan impor merupakan istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi kalian semua. Ekspor dan impor sendiri itu merupakan kegiatan perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Dalam suatu negara, kegiatan ekspor dan impor itu mempunyai peranan yang sangat penting dan tentu erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Lantas, apa sih kegiatan ekspor dan impor itu? Nah, ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor itu disebut dengan eksportir. Nah, eksportir sendiri itu merupakan kegiatan badan hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor yang dilakukan dalam skala besar itu tentunya akan melibatkan bea cukai sebagai pengawas lalu lintas suatu negara. Nah, aktivitas ekspor biasanya terjadi ketika suatu negara sudah mampu memproduksi barang atau jasa dengan jumlah yang besar dan kebutuhan dalam negeri itu sudah tercukupi. Hal ini mengakibatkan terjadinya kelebihan produksi barang untuk selanjutnya dapat dikirim untuk dijual di luar negeri. Saat melakukan kegiatan ekspor, maka negara tersebut akan menerima pemasukan yang biasa disebut dengan devisa. Semakin sering suatu negara melakukan ekspor, maka akan semakin besar pula keuntungan devisa yang diperoleh. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan ekspor. Yang pertama itu ada keadaan pasar di luar negeri. Kedua, keahlian eksportir dalam merebut pasar luar negeri. Ketiga, iklim usaha yang diciptakan pemerintah. Keempat, ketentuan perjanjian internasional. Kelima, komoditas ekspor untuk Indonesia yaitu karet, minyak sawit, gas, alam, batubara, dan lain-lain. Nah, kegiatan ekspor itu mampu menciptakan permintaan efektif yang membuat barang-barang di pasar dalam negeri itu mencari inovasi untuk menaikkan produktivitas. Kegiatan ekspor juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas pasar di seberang laut bagi barang-barang tertentu. Nah, tujuan ekspor itu ada 3. Yang pertama adalah mengendalikan harga produk, kedua menambah devisa negara, dan yang ketiga adalah memperbanyak lapangan pekerjaan. Lalu kita akan membahas mengenai apa sih itu impor. Nah, impor sendiri adalah suatu kegiatan pembelian dan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri secara legal melalui proses perdagangan. Orang atau lembaga yang mendatangkan barang impor itu disebut dengan importir. Kegiatan impor barang dilakukan guna mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan yang diperoleh yaitu harga barang impor yang dijual bisa lebih murah daripada barang atau jasa yang sama dengan barang yang diproduksi dalam negeri. Nah, alasan suatu negara melakukan kegiatan impor itu karena negara pengimpor itu bisa saja memproduksi barang tersebut, namun biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal, yang nantinya akan membuat harga barang dijual lebih mahal. Negara pengimpor sudah bisa menghasilkan sendiri, namun tidak cukup untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Negara yang mengimpor tidak bisa memproduksi barang tersebut karena kurangnya bahan baku, keterampilan, dan lain sebagainya. Impor juga merupakan aktivitas mengurangi cadangan devisa negara yang dapat membuat neraca perdagangan itu mengalami defisit. Nah, berikut ini beberapa macam kegiatan impor. Yang pertama, mendapatkan teknologi yang lebih modern dari barang yang diimpor. 2. Suatu negara dapat fokus memproduksi barang atau jasa tertentu. 3. Mengendalikan inflasi karena barang impor itu lebih murah. Keempat, mendapatkan barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. 5. Mendapatkan pasokan bahan baku untuk industri di dalam negeri. Hingga saat ini belum ada negara yang bisa benar-benar mandiri tanpa membutuhkan barang atau jasa dari negara lain. Hal ini berarti kegiatan impor itu merupakan perdagangan antar negara yang tidak mungkin dapat dihindari. Nah, tujuan kegiatan impor itu ada 3, yaitu yang pertama, memenuhi kegiatan dalam negeri. 2. Memperkuat posisi neraca pembayaran. 3. Mengurangi pengeluaran devisa ke luar negeri.
Nah, contoh kebijakan ekspor dan impor yang pertama itu ada politik dumping. Politik dumping merupakan sebuah kebijakan di mana suatu barang diekspor dan dijual di luar negeri dengan harga yang lebih murah agar dapat menguasai pasar tersebut. Dua, ada tarif. Tarif itu adalah pajak yang dikenakan kepada objek atau barang yang akan masuk ke wilayah suatu negara. Tiga, kebijakan perdagangan bebas. Nah, ini merupakan perjanjian antar kedua negara yang tidak membuat peraturan apapun terhadap kegiatan jual beli barang. Keempat, pembatasan impor dan ekspor kuota. Pembatasan impor dilakukan jika suatu negara mengalami peningkatan dalam proses produksinya. Impor kuota merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang diimpor. Cara ini dilakukan agar produk dalam negeri tidak tergerus dengan hadirnya produk-produk dari negara luar, sehingga pedagang lokal bisa berkompetensi secara sehat. Selain itu, cara membatasi masuknya barang yaitu dengan memasang pembatas tarif dan kuota yang berguna untuk memperbaiki neraca suatu pembayaran. Kelima, subsidi ekspor. Subsidi ekspor merupakan kebijakan dari pemerintah yang dilakukan guna mendorong ekspor barang dan mengurangi penjualan barang di pasar domestik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih ekspor dan impor di Indonesia saat ini. Mengutip dari berita resmi statistik, ekspor di Indonesia pada bulan Januari 2024 berada di angka 20.524 miliar US dollar dan impor pada bulan Januari 2024 berada di angka 18.509 miliar US dollar. Nah, dibandingkan dengan tahun lalu, pada Januari tahun 2023, ekspor di Indonesia berada di angka 22.323 miliar US dollar. Sementara impor pada Januari 2023 berada di angka 18.442 miliar US dollar. Nah, dari data tersebut dapat kita lihat bahwa ekspor pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023, yaitu sebesar 8,6%. Sedangkan impor di Indonesia pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2023, yaitu sebesar 0,36%. Cukup sekian penjelasan ekspor dan impor dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.